Oke, terima kasih Pak Filipus buat berkatnya. Jadi saya mau menjelaskan juga sedikit, ini nyambung atau tidak nyambung dengan kebenaran firman yang akan kita dengarkan ini. Dan biarlah Bapak Yahweh yang berkasih karunia. Kalau aku boleh menanggapi apa yang didapatkan oleh Pak Filipus lewat mimpi atau penglihatannya itu, ya, intinya seperti ini. Aku pribadi ya, sebagai anak Bapak Yahweh, sebagai calon mempelai Yeshua HaMashiach, pastinya punya kerinduan untuk kita semua bisa terangkat, untuk kita semua bisa mendapatkan yang namanya keselamatan dan janji hidup kekal itu, ya. Tetapi di luar itu semua, aku tidak punya kuasa dan aku tidak punya kehendak apapun untuk hal itu bisa kita semua dapatkan. Kenapa? Karena bicara keselamatan dan hidup kekal itu adalah bicara usaha, perjuangan, dan pengorbanan pribadi lepas pribadi. Ya, jadi keselamatan itu adalah keselamatan Pak Kumis tergantung dengan iman, kerohanian, dan pertumbuhan Pak Kumis sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Mama. Hubungannya dengan Mama bisa saling mempengaruhi, boleh saling mengingatkan, boleh saling menguatkan, sebatas itu. Tapi yang namanya naik nanti, itu tidak ada hubungan dengan siapapun. Ada hubungannya, bisa ada hubungannya. Contohnya, kalau si Juna bisa terangkat atau tidak terangkat, itu tergantung dari iman orang tuanya. Nah, itu bisa. Karena Juna masih kecil, masih di bawah umur. Jadi, keimanannya itu tergantung. Kalau orang tuanya diangkat, otomatis Juna diangkat. Kalau orang tuanya tidak diangkat, otomatis Juna tidak diangkat. Karena iman anak kecil itu tergantung dengan iman orang tuanya. Jadi di sini, kalau saya sendiri juga sebenarnya dengan segala kerendahan hati saya dan dengan segala ketulusan saya melayani pekerjaan Bapak Yahweh di sini juga bentuk kasih karunia. Bukan kemauan saya, enggak. Karena satu orang pun tidak pernah saya hubungi. Baik yang namanya Pak Yosua, Pak Filipus, Pak Saragi, Pak Yokanan, Bu Mauli. Enggak. Mereka yang menghubungi saya sendiri. Dan saya percaya itu adalah pilihan Bapak Yahweh untuk bisa saya layani, untuk bisa saya berkati, saling memberkati. Bukan di sini pula saya merasa saya lebih pintar, saya lebih pandai, saya lebih suci, saya lebih kudus, enggak. Kita enggak ada bedanya sama sekali. Ya, yang bedanya itu kembali kepada hubungan kita masing-masing. Ya, makanya dari awal juga aku sampaikan, aku tidak bawa nama gereja ataupun organisasi ataupun kepentingan apapun. Aku datang ke sini semata-mata hanya membawa kerinduan aku, ingin menyenangkan hati Bapak Yahweh dan ingin memuliakan Bapak Yahweh. Tetapi aku juga akan menghormati orang-orang yang berjalan di dalam organisasi, di dalam nama gereja, ya. Itu juga aku hormati. Tetapi kalau aku sendiri, memang aku memiliki pelayanan yang memang aku lihat kerinduan aku, dan memang tuntunan dari Ruah Yahweh Elohim juga untuk aku menjadi Paulus di akhir zaman ini. Jadi aku tidak ada beban sama sekali. Ya, ketika kalian mau datang, puji Bapak Yahweh. Ketika kalian nggak mau datang, aku juga nggak ada beban sama sekali. Paling beban aku akan sampaikan dengan baik-baik. Ayo ibadah yuk. Nggak datang, ya nggak apa-apa. Dan kali lagi kita ibadah. Ya, datang lagi, yuk ibadah yuk. Nggak datang, nggak apa-apa. Tetap puji Bapak Yahweh. Karena bukan aku yang bisa mengubah manusia, tetapi Bapak Yahweh yang bisa mengubah manusia. Aku hanya alatnya, aku hanya kesetnya. Ya, aku hanya jongosnya, istilahnya seperti itu. Jadi memang bagian yang terpenting itu kita terus mengabarkan
kita terus memberitakan, dan kita terus mengingatkan. Dan di luar itu semua, dengan iman, dengan kualitas keimanan kita dan kerohanian kita, kita mendoakan, dan dengan kesabaran, dengan kasih yang kita dapatkan dari Adonai Yeshua HaMashiach, kita sampaikan dengan penuh kasih. Nggak ada penekanan, nggak ada paksaan, apapun itu. Ya, karena kita harus meneladani yang namanya Yeshua HaMashiach. Ketika dia diludahi, ada dia balas meludah. Ketika dia ditampar, bahkan ketika dia diterajang, seperti binatang. Itu seperti binatang. Benar-benar Yeshua itu mati terkutuk. Seperti binatang. Dia diludahi, dia ditinju, dia diterajang, dia dihempaskan. Kalau kita semua melihat The Passion of the Christ, atau yang benarnya itu The Passion of HaMashiach, atau The Passion of Yeshua HaMashiach. Karena di dalam The Passion of the Christ itu sebenarnya tidak dipanggil Yesus, karena dia pakai bahasa aslinya yaitu Yehudi. Jadi itu Yeshua. Tapi karena yang sutradaranya itu Mel Gibson namanya, yang membuat film itu adalah orang Katolik. Nah, jadi dia pakai The Passion of the Christ, atau kesabaran Kristus artinya. Tapi sebenarnya Mel Gibson ini dia membuat film ini, dia benar-benar teliti dulu. Teliti sejarahnya dulu, teliti di kitab sucinya dulu, seperti apa jalan ceritanya, karena dia berusaha untuk bisa membuat film ini mendekati, ya, maksimal bisa mendekati dengan kejadian yang sebenarnya. Tapi tetap itu bukan kejadian yang sebenarnya, karena di dalam film-film itu tetap etika-etika yang namanya pornografi itu tidak boleh. Jadi sebenarnya Yeshua itu bukan hanya diludahi, bukan hanya diterajang, bukan hanya ditendang, ditinju, dilempar, dihempaskan. Bahkan tubuhnya tercabik-cabik oleh cambuk yang penuh dengan duri itu. Tapi kalau kita semua mau tahu, Yeshua HaMashiach itu kukunya dicabut satu-satu. Dicabut satu-satu. Bukan hanya kuku jarinya. Bayangkan, kita sakit, kejepit pintu, kuku kita terlepas, itu sakitnya seperti apa? 10 jari dicabut. Itu memang algojo yang dipersiapkan oleh bangsa Romawi, itu memang orang-orang yang memang tidak punya belas kasihan. Memang orang-orang yang dari kecil itu bengis dan sadis, ya. Dan kakinya juga itu dicabut kukunya satu-satu. Dicabut, ngeri sekali. Dan satu hal lagi, Yeshua itu nggak pakai apa-apa. Nggak ada benang sehelai pun yang nyangkut di badannya. Dia itu telanjang bulat. Semuanya kelihatan. Seperti itu dipermalukan Tuhan kita. Dan seperti itulah keteladanan Tuhan kita. Adakah dia membalas? Adakah dia sakit hati? Adakah dia keras sama orang? Bahkan di akhir hidupnya dia bilang seperti apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu kasihnya, itu keteladanannya yang hari-hari ini harus kita ikutin. Penderitaan kita, kesusahan kita di dunia ini sebanding dengan Yeshua? Enggak ada bandingnya sama sekali. Maka dari itu pada malam hari ini saya ingin kita merenung. Ya, kesusahan kita belum apa-apa. Hidup saya juga selama ini susah. Tapi dari kesusahan itulah kita dibawa belajar untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang tangguh, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Itu yang Tuhan kita mau. Seberapapun berkat hari ini, ucapkan syukur. Jangan ketika dapat sekian, aduh, tidak cukup ini. Buat makan pun tidak cukup. Besok mau makan apa ya? Nah itu, bangsa Israel itu adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Dari rumah perbudakan ke tanah Kanaan itu, sebenarnya kalau jalan kaki hanya butuh 40 hari 40 malam. Tapi karena ketegaran tengkuk mereka, suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Bayangkan, yang seharusnya jalan kaki 40 hari 40 malam, mereka dibawa
berputar-putar karena kebebalan mereka, karena kekerasan hati mereka, karena keangkuhan, karena ketinggian hati mereka. Mereka dibawa berputar-putar dari Mesir ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Bayangkan, kalau yang namanya kebebalan itu adalah momok yang sangat membinasakan manusia. Ya. Jadi pada malam hari ini aku hanya merindukan untuk kita semua bisa mengerti, seberapapun ada yang mendengarkan pada malam hari ini. Ya, sekianlah ya kebaikan dan belas kasihan Bapak Yahweh. Tetap aku mengucap syukur pada malam hari ini ada Meli, ada kita semua, ada Pak Apin dan Ibu. Ya, inilah orang-orang yang Bapak Yahweh berkati. Bapak Yahweh berkemurahan. Bukan berarti Pak Asin tidak berkemurahan. Jerry juga tidak ada dapat belas kasihan di sini. Mereka nanti bagiannya sendiri waktu-waktu berikutnya. Tetap kita bawa dalam doa. Tetap kita ingatkan juga. Karena waktu Bapak Yahweh di dalam kehidupan aku sama waktu Bapak Yahweh di dalam kehidupan Pak Filipus itu beda. Proses Bapak Yahweh di dalam kehidupan aku sama proses Bapak Yahweh di dalam kehidupan Pak Filipus itu beda. Sama juga dengan Pak Kumis, sama juga dengan Pak Apin. Jadi semuanya marilah kita dengan rasa kasih, rasa saling menghargai, kita dapat bekerja sama untuk bisa bersekutu di hari-hari kedepannya lebih baik, lebih baik. Yang namanya masalah, yang namanya kendala, itu pasti ada. Kalau tidak mau masalah, tidak mau ada kendala, ya tidak bisa. Namanya manusia hidup kan. Ya, bangun tidur, pasti harus ada kerjaan, mau sarapan. Nanti mau kerja, mau makan siang. Itu masalah semua kan. Mau masak nasi, ambil dulu berasnya. Tidak ada beras, beli dulu ke pasar. Nah, cuci lagi itu. Tidak ada yang enak hidup ini. Tidak ada yang instan. Mau tinggal makan, Tuhan minta makan. Twing, ada makanan. Nah, bukan seperti itu. Mau makan, masak dulu. Pergi ke pasar dulu. Nah, kalau malas masak kayak saya misalnya udah tinggal sendirian di rumah. Malas masak rasanya. Udah, tinggal beli nasi bungkus. Beli nasi bungkus harus lagi ke tokonya, ngantri lagi kadang-kadang kalau udah makan siang tuh ramai. Keluar lagi duit, harus ada duit. Mau ada duit harus dicari lagi. Nah, semuanya kan ada yang instan, ada yang mudah. Jangan berharap yang mudah. Kalau mau mudah itu jadi pencuri. Jadi pencuri juga ada risiko kena tangkap, dijebloskan ke penjara. Nah, seperti itu. Dan ini semua saya sampaikan dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati saya. Nggak ada maksud mau nyinggung siapapun, atau nggak ada maksud mau mempersalahkan siapapun. Dan saya harap ini semua juga untuk saya pribadi. Karena apapun yang saya sampaikan, itu juga terutama buat saya pribadi. Oke, terima kasih. Kita akan sampai ke firman Bapak Yahweh pada malam hari ini yang saya ambil di dua kitab, yaitu di kitab Timotius dan di satunya di kitab atau surat Efesus. Kalau di Timotius itu ada di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat 10. Ya. Perikopnya berjudul guru palsu dan kekayaan, dan kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelumnya saya akan bacakan secara utuh satu perikop. Judulnya adalah guru palsu dan kekayaan. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan, yaitu yang dari Tuhan kita, Yesua HaMasiah, serta kepada pengajaran yang sesuai dengan kesalehan. Dia telah menjadi sombong, padahal tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, karena gandrung akan perdebatan dan silat kata, dari sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan-kecurigaan yang jahat, pertengkaran-pertengkaran orang-orang yang telah dirusak
total pikirannya dan digelapkan dari kebenaran, yang mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Tetapi kesalehan dengan rasa cukup itu adalah alat penghasilan yang besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Jelaslah bahwa kita pun tidak berkuasa untuk membawa sesuatu keluar. Dan selagi memiliki makanan dan pakaian, kita akan dicukupkan dengan hal-hal itu. Namun, mereka yang hendak menjadi kaya, mereka jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan berbagai hasrat yang bodoh, yang melukai, yang menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Jadi firman ini juga baru tadi pagi atau kemarin saya dapatkan khusus untuk jemaat di tempat ini. Dan mari kita sharingkan satu persatu. Dari ayat pertama, ayat-ayat yang memang penting ya. Jadi mulai ayat ketiga. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan, yaitu dari Tuhan kita, Yesua HaMasiah, serta kepada pengajaran yang sesuai dengan kesalehan, jangan kita ikutin. Jangan kita ikutin. Ya, karena di sini dikatakan serta pengajaran yang sesuai dengan kesalehan. Kalau orang mengajarkan kita tentang kebenaran, orang mengajarkan kita tentang kerohanian, ya, tapi orang itu hanya mengajarkan saja lewat perkataan, tapi tidak memberikan contoh lewat keteladanan, jangan ikutin kelakuannya, tapi boleh ikutin ajarannya. Karena di sini dikatakan serta kepada pengajaran yang sesuai dengan kesalehan. Jadi kesalehan ini adalah bicara tentang orang yang beriman dan hidup saleh. Kesalehan itu adalah bicara keteladanan. Ya. Nah, dia telah menjadi sombong padahal tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, karena gandrung dengan perdebatan dan silat kata, dari sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan-kecurigaan yang jahat, pertengkaran-pertengkaran, orang-orang yang telah dirusak total pikirannya dan digelapkan dari kebenaran, yang mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Menjauhlah orang-orang semacam itu. Tetapi kesalehan dengan rasa cukup itu adalah alat penghasilan yang benar. Nah, jadi bicara kesalehan itu sebenarnya bicara tentang keteladanan. Kita semua tentunya tidak ada yang sempurna. Ya, sebaik-baiknya saya di mata orang, tetap saya ada kekurangan. Ya, dan saya tidak takut ketika kekurangan saya diomongin orang, saya tidak takut. Kalau memang itu kekurangan saya, dan kalau memang itu benar, itu akan jadi cambuk bagi saya. Karena bagaimanapun juga saya ini harus belajar. Ya, ketika saya merendahkan hati, saya akan bisa belajar. Saya akan mudah dibentuk. Karena orang yang mudah diajar, orang yang mudah dibentuk adalah orang yang punya kelembutan hati dan orang yang punya kerendahan hati. Kalau saya keras, saya nggak bisa dibentuk, Pak Apin. Makanya besi itu nggak bisa dibentuk. Yang bisa dibentuk itu tanah liat. Dan hati kita itu harus seperti tanah liat. Sama kayak Pak Apin. Saya nggak perlu ngajar lah ya. Nggak perlu ngajar orang tua. Pak Apin punya anak, punya cucu. Anak itu keras. Kalau kita kerasin, dia tambah lembut atau tambah keras? Jawab. Ini bukan bohong ya. Orang pengalaman. Tapi kalau dia bilang lembut, kamu bohong Pak Apin. Gitu. Nah, tapi karena Pak Apin tahu, anak itu keras, kita kerasin, nggak bakalan dia lembut. Bahkan anak itu keras, kita lembutin,
pun belum tentu dia bisa lembut. Nah, itu bicara apa? Bicara pelan-pelan. Bicara harus dengan kesabaran. Bodoh kau nih main HP terus. Nah, tambah bodoh anak itu. Bodoh kau nih kerjanya mau pacaran terus. Nggak bisa. Tambah itu anak itu kalau orang ahe kade orang ahe madah mangkang. Nuan ke. Mangkang itu jadi bebal. Nah, sama ya. Nah, nggak bisa. Jadi semuanya itu harus dengan kesabaran. Walaupun harus dengan bercucuran air mata. Ya, satu hal juga yang mau aku sampaikan. Aku mendapatkan kasih karunia dari Bapak Yahweh boleh mengangkat satu anak yang memang dijodohkan sama Bapak Yahweh, namanya Jojo, 13 tahun. Aku nggak tahu kenapa, memang belum nikah, belum ada istri, otomatis ya belum punya anak. Ya belum nikah punya anak bahaya ya. Gitu ya. Nah, jadi karena satu pergumulan juga dengan Bapak Yahweh, jadi aku punya pergumulan pribadi dengan Bapak Yahweh, dan aku minta peneguhan dan minta pernyataan dari Bapak Yahweh, dan aku minta dinyatakan buahnya hingga aku ketemu sama Jojo. Ya, aku punya keponakan banyak. Aku 12 bersaudara, aku anak ke nomor 10. Jadi keponakan aku banyak. Bahkan ada 2 keponakan namanya Yoel dan namanya Lisa, waktu dilahirkan merah itu aku udah lihat. Aku udah lihat, dia ikut sama kami, sama mama, tinggal di rumah dari kecil sampai dewasa. Jadi dari kecil aku peluk, aku cium. Ya, peluk, aku cium. Apa sih namanya ya? Kalau anak gemesin tuh kan kadang-kadang suka kita kayak apa ya? Kayak kita cium, kayak kita bolak-balik gitu ya. Kayak sama siapa? Gaby itu ya. Kayak sama Gaby itu ya. Ya. Gaby kan kayak aku lihat mama pukul-pukul dia tuh. Nah, kayak gitu gemes kan. Nah, jadi kadang aku sampai sebesar siapa ya? Sampai sebesar Maulin itu si Lisa tuh. Kalau aku pergi kemana-mana, pulang kangen sama dia. Kalau pulang ke rumah tuh udah ambil tangannya tuh, udah cium tuh mukanya, dicium, udah puas kan, udah lari. Nah seperti itu. Tapi tetap aku tuh nggak bisa ngerasakan kasih sayang buat si Lisa itu sebagai seorang bapak. Nggak bisa. Hanya sebatas aku sayang sama dia, aku mau cium dia, rindu sama dia, udah itu udah. Nggak ada namanya hati bapak itu, rasanya jadi bapak tuh nggak ada. Sama kayak Yoel juga seperti itu. Sayang banget sama Yoel. Sama modelnya Yoel itu kayak Juna modelnya. Kecilnya tuh kayak gitu juga. Selalu ikut kemana-mana. Bahkan aku ngumpul sama teman-teman sales, kadang-kadang aku suka ikut. Sampai teman-teman bilang, Adi katanya, kau ini terlalu manjain keponakan kau katanya. Nggak boleh kayak gitu, kau sayang sama ponakan. Nanti, kau lihat ya nanti kata-kata aku katanya. Memang terbukti. Akhirnya anak ini manja. Terlalu manja sama aku. Manja jadi nginjak kepala. Kurang ajar. Ya, tapi itu tetap proses namanya. Dan aku nggak bisa ngerasakan kasih bapak sama anak tuh seperti apa, tanggung jawab, kasih sayang tuh seperti apa, sampai aku dipertemukan dengan Jojo. Di situ baru aku ngerti, oh kayak gini rupanya jadi bapak ya. Nggak enak ya jadi bapak ya. Ya. Jadi bapak itu bicara apa? Jadi bapak itu ya bicara memberi. Memberi dan terus memberi. Memberi terus memberi. Nggak ada akhirnya. Benar nggak Pak Kumis? Apa sih yang Pak Kumis harapkan dari Erik? Apa? Hanya kebahagiaan dia kan? Nggak pernah Pak Kumis mau ngarap harus kasih aku duit, harus bawa aku kemana-mana. Nggak ada. Nah, jadi itulah kasih Bapa. Makanya kita kenapa boleh panggil Bapak Yahweh, kenapa suruh kita panggil dia Bapa? Karena kasih Bapa itu tidak tergantikan. Dan aku baru mengerti kenapa aku diberi Jojo di dalam kehidupan aku. Supaya aku bisa ngerti yang namanya kasih Bapa, yang namanya hati Bapa itu tidak mudah. Jadi Bapak itu tidak mudah, Pak Apin. Ya. Harus punya tanggung jawab sama istri. Ngurusin satu istri itu tidak gampang. Ngurusin anak-anak itu tidak mudah. Apalagi udah punya cucu-cucu, tidak gampang. Ngomong sih gampang. Ngomong gampang. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, tidak gampang. Nah, jadi itulah kasih karunia Bapak Yahweh. Aku
eh, diberkati oleh Jojo, yang memang aku nggak ngerti juga, tapi nggak tahu kenapa aku sayang sama dia. Pertama kenalan, neneknya bawa Pak Adi, tolong injilin Jojo, ini cucu aku katanya. Siapa tahu dia mau dibaptis juga besok sama aku, neneknya dan sama kakeknya. Ya udah bawa ke sini, aku bilang. Bawa ke sini. Datang Jojo, aku duduk di sofa, dia dengan dinginnya nggak mau lihat muka aku. Dia duduk di pojok sana, dekat sama neneknya. Bahkan dia pilih ke pojok sana. Terus aku mikir, kamu duduk jauh di sana, gimana aku bisa ngomong kan? Aku panggil, Jojo, sini. Om mau ngomong. Aku kenalkan diri aku sama dia. Om Adi mau ngomong. Karena memang nggak ada pikiran. Lihat anak itu kan anak orang. Nggak ada pikiran. Emangnya enak mau ngangkat-ngangkat anak orang? Iyalah. Nah, ya. Jadi datanglah Jojo ke sini. Jo dengerin Om. Ada yang Om mau sampaikan. Ceritalah, aku injilin tentang nama Bapak Yahweh. Kalau nama Tuhan kita itu bukan A, tapi Bapak Yahweh nama sebenarnya. Terus juga Yesua Hamasya bla 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 bla, selesai. Aku hanya menyampaikan, nggak juga mikir anak ini mau terima, nggak terima, itu bukan urusan aku. Kembali lagi, itu bukan urusan aku. Tapi tetap kerinduan aku besar, ketika aku menyampaikan kebenaran nama kudus Bapak Yahweh, kerinduan aku sangat besar untuk orang itu bisa terima. Tapi kalaupun dia tidak terima, ya udah, aku nggak akan terbeban. Aku juga nggak akan marah, karena aku merasa apapun yang aku lakukan dengan kerendahan hati dan ketulusan tidak akan sia-sia. Karena aku percaya Bapak Yahweh, pencipta aku tuh adalah Bapa yang penuh dengan kasih setia, yang tidak akan mempermalukan aku. Ya, aku tanya, Jojo mau dibaptis juga, ikut baptis pembaharuan besok sama kakek nenek? Dia ngangguk, mau. Dia ngomong tuh nggak pakai mulut, ngangguk, nggak, geleng. Nah, setelah itu dia ngangguk, puji Bapak Yahweh, dia ngangguk. Terus neneknya bilang, Pak Adi, Jojo itu umur 6 bulan udah nggak ada bapaknya. Ya, umur 6 bulan di dalam kandungan mamanya, bapaknya tuh udah nggak ada, udah meninggal. Nah, setelah itu neneknya bilang lagi, terus mamanya melahirkan dia, enggak lama mamanya meninggal. Tapi masih sempat Jojo dibawa ke kampungnya. Dibawa ke kampungnya, mau dikasih ke orang sebelum Jojo meninggal. Sebelum mamanya meninggal. Jojo mau dikasih orang. Dan ternyata sudah dikasih orang. Sudah bikin perjanjian, sudah bayar duit. Dengar Pak Saragi, dengar neneknya, cepat-cepatlah pulang ke kampung. Yang jaraknya dari Sosok itu sekitar 3-4 jam masuk ke pelosok. Nah, itu kasih setia Bapak Yahweh buat Jojo. Jojo dipaksa diambil lagi. Uangnya mereka ganti. Jojo diambil lagi. Bawa pulang lagi ke Sosok. Nah, setelah aku dengarkan neneknya bilang, Pak Adi, Jojo umur 6 bulan, bapaknya udah nggak ada. Terus dilahirkan, kemudian nggak berapa lama, mamanya juga nggak ada. Dari situ aku langsung tiba-tiba tuh, aku lihat anak ini kok aku jadi kasihan. Tapi kasihannya tuh bukan kasihan yang biasa. Tapi kasihannya tuh kasihan yang dalam. Aku percaya itu Bapak Yahweh yang punya kasih karunia. Terus oke, udah. Di situ aku masih biasa. Jojo duduk di samping, masih dengan dinginnya dia. Terus aku tanya, Jojo, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang Jojo bingung nggak kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tanya sama Om, dia bilang. Geleng dia. Oh, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Kalau Jojo nggak, maksud aku tuh biar dia ada bisa respon gitu kan, nggak hanya mau ngikut-ngikut, manut-manut gitu kan. Walaupun dia anak kecil gitu, aku nggak mau. Maksudnya, karena Jojo juga udah umur 13 tahun itu, kalau umur 13 tahun itu, dia udah bisa punya pikiran yang agak dewasa gitu ya. Aku tanya lagi sekali, Jojo, ada nggak? Kalau ada, Jojo boleh tanya sama Om. Nanti Om bisa jawab, Om bisa jelaskan. Geleng dia. Aku bingung kan, kok anak ini dingin. Tapi di dalam kebingungan itu, aku juga berpikir wajar anak ini dingin. Nggak ada orang tua dari kecil gitu. Sampai aku terus ngomong. Aku ngomong sama dia, nyeletuk gitu ya. Nyeletuk, keluar gitu aja. Jojo kenapa? Aku bilang. Ya,
ndak nyeletuk refleks. Jojo kenapa, aku bilang. Jojo masih sedih kah, aku bilang kayak gitu. Dia langsung nangis kau. Langsung nangis, tapi mukanya nangis itu ndak ada mewek sedikit pun, ndak ada berubah mukanya itu. Dingin mukanya. Terus netes tuh air matanya. Langsung ke kaosnya itu. Aduh, aku pikir aku ndak enak. Aduh, gimana ini bikin anak orang nangis gitu kan. Bikin anak orang nangis. Aku langsung ndak nyaman kan. Langsung aku pegang dia. Pegang pundaknya, Jo. Jangan nangis ya. Jangan sedih, aku bilang gitu. Nggak enak kan. Jojo jangan sedih lah, jangan nangis, aku bilang gitu. Mama, bapak Jojo udah nggak ada. Nggak bisa mereka pulang lagi, aku bilang. Jojo masih hidup dan harus tetap hidup. Harus semangat. Harus tetap semangat, aku bilang. Jangan sedih lagi, aku bilang. Jangan dipikirin lagi. Dia malah tambah nangis. Nah, ketika dia tambah nangis, aku jadi ngomong sama kakeknya. Tiba-tiba aku nyeletuk, Pak Saragi, aku angkat Jojo. Aku heran juga, aku bisa kayak gitu yang ngomongnya. Aku heran, tiba-tiba itu. Karena tiba-tiba rasa sayang sama dia itu, kayak nyetrum sama dia itu ya. Pak Saragi, aku angkat Jojo jadi anak angkat ya. Wah, Pak Saragi dengan mukanya yang senang, aku juga kaget kan. Kok dia senang? Istrinya, aku panggil Mama juga kan. Mama juga senang dia lihatnya. Wah, senang banget kan. Aku bersyukur lah kan. Terus aku tanya, Jo, masih aku bilang, Om angkat Jojo jadi anak ya? Mau nggak? Nggak mau, dia bilang. Ngomong lagi sama kakeknya sama neneknya sebentar. Aku tanya lagi dia sekali, Jojo mau nggak Om angkat jadi anak angkat Om ya? Dia jawab lagi, nggak mau. Tapi aku dalam hati aku bisa nangkep dia nggak mau karena dia malu, gitu kan. Dan akhirnya malu ngomong. Malu kan, anak itu dingin, malu. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya kakeknya ngajak ketemuan sama mama angkatnya. Yang awalnya mama angkatnya salah paham sama aku dan marah sama nenek kakeknya. Kenapa kasih angkat orang, nggak kasih tahu aku. Aku nih bagaimanapun masih mama angkatnya, salah paham sama aku. Jadi aku cari dia lagi, telepon dia lagi. Kita ketemuan ya. Kalau kita ngomong di HP nanti susah, aku bilang. Nanti kan mau bikin acara nih, acara ulang tahun sama gabung sama acara selamatan aku ngangkat Jojo. Nanti kita bisa ngobrol di situ. Aku jelaskan lah ke mama dia. Yang awalnya dia kayaknya nggak suka sama aku, yang kayaknya awalnya dia marah sama aku, ujung-ujungnya dia yang support aku. Ketika aku ada masalah sedikit sama Jojo, dia yang nasihatin anaknya, jangan gitu Jo, Pak Adi tuh sayang kau sama kau susah tuh dapat orang kayak sampai kayak gitu dia. Sampai aku ajak Jojo jalan-jalan, Jojo ndak mau, mamanya yang sibuk ngurusin. Pergilah sama bapak itu. Jojo ndak mau, ajak ke Sanggong ndak mau, takut aku culik katanya. Nah, itu ya. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Nah, jadi mulailah prosesnya di situ. Aku bisa ngerasakan sedikit yang namanya hati bapak dan kasih bapak. Karena ketika aku kangen sama Jojo, Bapak Yahweh ngomong kayak gini. Ketika aku rindu sama Bapak Yahweh ngomong kayak gini. Seperti itulah aku rindu sama kamu. Wah, aku langsung keluar air mata dengan sendirinya. Nah, Jojo itu kan termasuk keluarga yang sederhana ya. Makan juga terbatas ya. Kadang aku tanya, Nong, udah makan belum? Udah Pak, makan apa? Kangkung. Besok telepon lagi, Nong, udah makan belum? Udah Pak, makan apa? Kangkung. Nah, jadi aku tuh ngerasa kasihan gitu kan. Nah, jadi ketika aku ngerasa kasihan, aku jadi suka berdoa lagi. Tapi ketika aku berdoa, Bapak Yahweh ngomong lagi, seperti itulah aku ingin memperhatikan kamu. Nah, seperti itu. Jadi sekilas kesaksian aku tentang Jojo. Jadi hidup kita ini harus ada pengorbanan. Hidup kita ini harus ada perjuangan. Nah, mungkin aku mau singgung sedikit ya tentang Mama. Ya. Mama yang dulunya juga aku lihat penuh dengan
marah ya, suka marah, mudah terpancing marah gitu ya. Dan ketika mama bisa mulai berubah sekarang, itu bukan karena aku. Bukan. Kalau mama merasa diberkati juga dengan apa yang aku sampaikan, dengan apa yang aku ingatkan, dengan apa yang aku nasihatkan, itu bukan karena aku, tapi karena belas kasihan Bapak Yahweh. Karena aku tidak boleh bermegah dan tidak boleh sombong sedikit pun, walaupun aku melayani jemaat di sini. Mama itu benar-benar bisa berubah karena Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Mama memang harus berubah. Mama tidak boleh tidak berubah. Kenapa? Orang yang marah terus, yang mudah marah, itu akan gampang sakit penyakit. Pikirannya akan terus kacau. Karena orang yang marah itu tidak tenang hidupnya. Yang mudah marah. Aku juga mudah marah, Mak, dulu. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah apa ya? Kalau orang sekarang bilang mudah apa sih namanya? Baperan. Ngerti nggak? Kalau orang bilang kayak gini, aku simpan dalam hati. Baperan. Apa namanya? Jadi kepikiran terus. Tapi puji Bapak Yahweh mengubah aku. Dan aku mau belajar juga untuk diubahkan. Bukan sehari 2 hari. Berubah itu bukan sehari 2 hari. Bukan sebulan 2 bulan. Kadang-kadang butuh tahunan untuk berubah. Nah itu, perubahan itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Kak Elis tidak bisa maksa Mama. Bahkan Pak Kumis tidak bisa. Jangan kau marah-marah terus. Bisa enggak? Bisa dilempar piring Pak Kumis tuh. Ya, orang udah emosi, mudah emosi, kita pancing-pancing emosi. Sama kayak tadi aku tanya, anak kalau dikerasin, dikasarin, kasar atau lembut dia? Kasar dia. Itu sudah hukumnya. Ketika aku ndak mau ngasarin orang, kenapa? Alasannya kenapa? Karena aku juga ndak mau dikasarin orang, Pak. Aku nih orangnya sebenarnya sensitif. Ya, aku orangnya sensitif. Ketika aku melihat orang bisa teriak-teriak, bisa bertengkar-tengkar gitu, aku bisa stres sendiri itu. Bisa jadi kayak trauma. Kok dia kayak apa ya, kayak harimau gitu karangnya. Nah, dulu ya aku kayak gitu. Itu aku pernah ngelihat teman SMP, cewek sama cewek. Satunya teman dekat aku, cewek sama cewek. Kelahi, jambak-jambakan. Aku sampai nangis, Pak. Bodohnya aku sampai nangis. Sampai jambak-jambakan, sampai bertengkar tuh. Nah, jadi Mama harus berubah. Dan perubahan Mama itu bukan untuk kebaikan aku. Bukan untuk kebaikan anak-anak Mama, bukan untuk kebaikan cucu-cucu Mama. Yang utamanya enggak, Mak. Yang utamanya untuk Mama. Kenapa? Kalau Mama enggak berubah, enggak gampang marah, enggak mudah marah, kasihan ke Mama sendiri. Karena marah itu ya, kepala jadi panas, muka jadi merah, hati, jantung ini dek. Nah, kalau punya darah tinggi bisa stroke, kalau punya kolesterol bisa stroke. Mama bisa ngerasakan sendiri. Apa enak, Mak? Kalau marah emosi enak nggak rasanya? Yang dulu, sekarang enggak. Puji Bapak Yahweh, makanya aku lihat Mama tuh berubahnya banyak, Mak. Makanya aku seneng. Kalau orang teriak-teriak tuh, ya sampai enggak makan saya. Kalau dulu pemarah dengar orang teriak-teriak mau ikut marah kan, Mak? Enggak. Berarti Mama udah luar biasa. Nah, jadi mungkin dengar orang mau teriak-teriak suka tutup telinga tuh. Nah, ini apa orang kaya. Jadi yang ingin aku sampaikan, yang namanya pertumbuhan iman, ya, pertumbuhan iman dan pertumbuhan kerohanian, ya, harus diimbangi dengan pertumbuhan karakter, ya. Mama rajin ibadah. Wah, ke gereja, sahabat pergi. Hari Minggu pergi. Ibadah keluarga 1 minggu 2 kali pergi. Wah, ibadah rajin. Hari Sabat ini enggak sempat ibadah. Oh, enggak apa-apa, Mak. Enggak apa-apa. Tapi hari Minggu enggak
Oke, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu contoh, Mak, gitu kan. Mama rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Wah, kalau ngomongin ini nih, kitab suci nih, wah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 nih, bla 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 bla, ya. Rajin ibadah. Wah, kalau ngomongin firman firman Bapak Yahweh luar biasa. Kalau kesaksian luar biasa. Bahkan kalau nyanyi itu sampai nangis-nangis nyanyi. Tapi kalau kelakuan Mama enggak berubah, enggak ada orang mau percaya, Mak. Iya, Pak. Ke gereja pergi juga. Ya, sembahyang terus. Pulang ke rumah masih marah-marah. Sikit-sikit kesel sama bapak, marah-marah. Sikit-sikit kesel sama anak, sama cucu, marah-marah. Itu Mama tuh pembohong. Mama hanya baik di gereja aja. Untuk main-main. Mama hanya baik di depan aja. Tapi di belakang enggak berubah. Buat apa? Ya, karena yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia yang akan diangkat. Dia yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak dikatakan yang mengatakan kehendak Bapakku di surga, dia yang akan masuk surga. Tidak. Kalau kita hanya pandai mengatakan, berbicara tentang firman, pandai memperkatakan, tapi tidak pandai melakukan, tidak. Jangan harap mau diangkat. Ya, dan jangan salahkan nanti suatu saat kalau ada yang ketinggalan. Karena aku bacakan di sini. Ya, aku nggak mau baca menurut perkataan aku sendiri. Selalu ada kebenaran firman-Nya, kita ambil di Matius 7 ayat 19. Ya. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon kalau tidak ada buahnya itu ditebang. Udah ditebang, kering, dikumpulkan, dibuang ke dalam api, dibakar. Pohon itu bicara apa? Pohon itu bicara kita. Kalau tidak ada buah-buah pertobatan, kita akan ditobang. Buah pertobatan itu bicara apa? Bicara kelakuan kita. Karena pertobatan itu berbicara tentang berbalik dari hidup yang lama, kita berbalik dari kelakuan kita yang penuh dengan dosa dan kedagingan ke kebenaran, ke kasih. Nah, seperti itu. Jadi, setiap pertobatan dan setiap pertumbuhan kerohanian itu harus diimbangi dengan buah roh. Apa itu? Damai, sejahtera, sukacita, lemah lembut. Masa udah ke gereja, rajin ke gereja, pulang ke rumah, sikit-sikit mau emosi. Siapa yang percaya? Kayak seperti aku ngomong di sini. Ya, kalian juga harus lihat kelakuan aku. Kalian juga, ya, terus terang aja. Kita sama-sama bukan untuk menghakimi ya, tapi kita sama-sama menguji. Ya, aku juga enggak mau terlihat secara spesial, secara istimewa di sini. Wah, Pak Adi luar biasa kalau khotbah. Enggak. Aku tidak mencari kepujian manusia, kehormatan manusia. Enggak sama sekali. Bukan itu yang aku cari. Bukan itu. Kalau itu yang aku cari, sia-sia. Buat apa aku jauh-jauh ke sini? Enggak perlu. Enggak perlu, Pak Kumis. Enggak perlu. Karena selama ini aku selalu berusaha untuk belajar namanya hidup rendah hati, hidup untuk tulus. Karena kalau di depan manusia aku bisa berbohong, di depan manusia aku bisa menipu, tapi di depan Bapak Yahweh aku tidak bisa bohong. Istilahnya di depan Bapak Yahweh itu aku telanjang bulat. Apapun akan kelihatan oleh Bapak Yahweh. Jadi aku tidak mau hidup munafik. Itu. Nah, aku akan teruskan. Ayat 19 kita ulangi. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ke-20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Jadi mau mengenal orang, baik atau jahat, lihat dari buahnya. Lihat dari kelakuannya. Lihat dari tutur katanya. Lihat dari tindak tanduknya. Ya, kalau untuk mengenal orang itu biasanya kalau ketemu di luar kita nggak akan bisa kenal. Enggak. Tapi untuk mudah bisa mengenali orang, tinggal aja satu rumah dengan dia. Nggak perlu 1-2 hari, 3 hari lah. Kamu udah tahu akan sifat aslinya seperti apa. Satu atap itu nggak bisa bohong. 1 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 atap
Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi, ini aku bukan mengajarkan untuk kita menghakimi ya, enggak. Jangan kita hakimi. Ketika orang itu masih belum bisa berubah, ketika orang itu masih kedagingan, dan ketika orang itu masih jahat, jangan kita hakimi. Tapi kita ambil hikmahnya. Oh, aku enggak boleh kayak gitu. Aku enggak boleh kayak gitu. Nah, aku teruskan ayat ke-20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini jelas, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi, yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia yang akan diangkat. Atau dia yang akan masuk ke dalam Samaim. Ayat kedua-dua ya. Nah ini, ayat ini. Ya, ini untuk aku juga. Untuk kita yang suka khotbah. Ini terutama ayat ini untuk aku, untuk kita ya, yang mengambil bagian di mimbar untuk khotbah. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dalam namamu kami mengusir roh jahat. Dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Apa itu? Orang sakit disembuhkan. Ketika aku berdoa, orang sakit disembuhkan. Ketika aku bernubuat, wah, orang tergenap, nubuat itu jadi luar biasa memuliakan Tuhan. Terus ketika aku ngusir roh jahatnya pergi. Tapi ayat ke-21 ini, dan pada hari itu aku akan mengatakan kepada mereka, kepada orang yang buat mujizat ini, yang mampu ngusir setan ini, yang bernubuat ini, kan luar biasa itu. Itu pendeta-pendeta itu. Ya, yang berkhotbah itu. Pada waktu itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Bayangkan, orang yang melakukan mujizat, kesembuhan, yang sakit disembuhkan, roh-roh setan lari, Tuhan dengan terus terang mengatakan, enyahlah kamu dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Kenapa? Ini bicara apa? Dia mengusir setan, dia melakukan mujizat kesembuhan, tapi dia tidak melakukan yang namanya firman Bapa Yahweh. Dia tidak berbuah di dalam pertumbuhan kerohanian dan di dalam pertumbuhan keimanan. Nah, itu hati-hati. Dan itu adalah peringatan bagi kita semua. Maka dari itu, kembali lagi, kita tidak usah ke Efesus ya. Cukup sampai di sini saja karena udah sekitar jam 10 kurang 15. Jadi, saya tutup aja dengan kembali lagi bicara keselamatan atau bicara janji hidup kekal yang Bapak Yahweh ingin nyatakan di dalam kehidupan kita itu, bicara tentang usaha dan perjuangan kita masing-masing, Pak Apin. Nggak ada hubungannya dengan Ibu. Tapi Pak Apin bisa saling ingatkan Ibu ingatkan Pak Apin. Sama-sama ingatkan. Tetapi ingatlah, kembali lagi aku ingatkan dengan kasih. Jangan ingatkan dengan amarah. Jangan ingatkan dengan tekanan-tekanan gitu. Karena enggak enak yang namanya kita nyakitin orang, itu enggak enak. Ketika kita maksudnya baik kan, kenapa kamu nggak mau ibadah? Bodoh kau tuh, kata. Nah, kita enggak tahu ketika kita katakan bodoh, dia tuh tersinggung, masuk ke dalam hati. Kasihan dia. Ya. Baik-baik. Misalnya anak gitu kan, Nong ibadah ya. Misalnya ya, Pak Adi jauh-jauh dari Pontianak tuh datanglah ibadah. Dia bukan setiap hari datang, 1 bulan sekali dia datang. Datanglah ibadah. Dengarkan firman, dengarkan renungan, kita sama-sama bersekutu, kita sama-sama datang memuji, menyembah Bapa Yahweh. Kalaupun dia tidak datang, udah. Nanti kita sampaikan lagi. Jangan hilang kesabaran. Gitu.
Nah, ini yang bicara yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Tadi aku bilang perjuangan Yesua seperti apa. Nah, sekarang aku mau tutup dengan yang namanya perjuangan bapak orang beriman yang kita kenal dengan Abraham. Abraham ini sudah hampir 100 tahun. Sudah tua. Dan istrinya Sarah itu sudah hampir 100 tahun juga. Sudah tua. Dan istrinya ini kalau tidak salah mandul. Benar Pak Filipus? Awalnya mandul kan? Nah, terus selain dia mandul, dia sudah mati haid. Udah tidak bisa, apa sih namanya? Menstruasi lagi. Udah menopause, bukan hanya udah menopause, udah tua, udah kering. Ya, udah kering, tidak bisa lagi punya anak. Ya, tapi Bapak Yahweh janji, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bahkan dia dibawa keluar tuh, hitung itu bintang. Bapak Yahweh bilang sama Abraham, Abraham hitung-hitung, tidak bisa terhitung. Seperti itulah anak keturunanmu nanti. Bayangkan Abraham, dia tidak bilang, Bapak Yahweh jangan main-main, aku udah tua, istri aku pun udah tua, udah mati haid lagi. Dia tidak ngomong kayak gitu sama Bapak Yahweh. Kalau kita kan, kalau aku, mungkin, Bapak Yahweh kau main-main ya. Kau mau, apa sih namanya? Mau bergurau sama aku. Udah tua kayak gini, istri aku datang, udah tua juga. Mana bisa melahirkan dapat anak dari mana? Tapi kau bilang keturunan aku kayak pasir di laut, kayak bintang di langit. Tapi Abraham, karena dia imannya luar biasa, percaya sama Bapak Yahweh. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang luar biasa kepada Bapak Yahweh. Apapun yang Bapak Yahweh katakan, walaupun itu mustahil, dia percaya. Dia percaya. Bahkan ketika malaikat datang, kamu akan mengandung anak. Makanya nama anaknya itu Ishak. Kenapa dikasih Ishak? Ishak itu artinya tertawa. Karena Sarah tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dalam hatinya, mana mungkin aku bisa ngandung lagi. Aku udah tua, udah kering kerontang. Nggak bisa melahirkan lagi. Tapi akhirnya, dia bisa, Pak. Ya, dia bisa mengandung dia. Lahirlah anaknya Ishak. Ishak waktu itu sangat disayangi oleh Abraham, anak satu-satunya. Siapa yang tidak sayang? Ya. Sayangnya itu kalau orang Tionghoa bilang tuh siobomo. Siobomo tuh kayaknya sayangnya tuh sampai tidak ada bulu lagi. Saking sayangnya anak satu-satunya, anak perjanjian lagi, anak yang udah tidak ada harapan, istri aku udah mati haid, udah umur 90-an, mana bisa mungkin punya anak lagi? Tapi akhirnya Bapak Yahweh nyatakan bisa punya anak. Sayang sama anak itu. Tetapi Bapak Yahweh main-main lagi sama Abraham. Abraham, korbankan anakmu, bawa dia ke gunung. Ke gunung apa itu namanya, aku lupa. Ke gunung Moria. Bawa anak itu. Bawa kayu api. Udah disusun. Naik ke atas. Bujangnya itu, budaknya itu ditinggal di bawah. Dia berdua sama Ishak naik ke atas. Dia kumpulin kayu api. Dia kumpulin kayu api kayak api unggun itu. Dia taruh Ishak di situ. Bayangkan, Pak Apin mampukah bunuh anak yang udah dijanjikan? Kalau aku nggak mampu, Pak. Mungkin aku akan kepahitan sama Bapak Yahweh. Kau kasih aku anak. Anaknya kalau nggak salah umurnya sekitar 33 tahun atau 36 tahun si Ishak itu. Mungkin aku akan marah sama Bapak Yahweh. Kamu main-main sama aku, Tuhan. Udah kau kasih aku anak perjanjian. Sekarang kau suruh aku korbankan dia anak satu-satunya. Tapi Abraham enggak tuh. Kenapa? Karena Abraham percaya sama Bapak Yahweh. Karena Abraham hubungannya dekat sama Bapak Yahweh. Dan ketika Abraham pegang pisau, mau bunuh anak ini, stop. Kata malaikat, stop. Udah, jangan kau apa-apakan anak itu. Udah. Bapak Yahweh telah melihat imanmu. Langsung tiba-tiba ada tersangkut domba. Nggak tahu, itu Bapak Yahweh yang sediakan. Dombanya diambil.
dibunuh, domba itulah yang dipersembahkan. Ishak tidak dipersembahkan. Nah, jadilah kita ini semua juga keturunan dari Abraham, anak-anak Abraham secara iman. Nah, itu bicara apa? Bicara perjuangan. Abraham itu punya iman yang luar biasa, tapi diproses juga luar biasa. Bicara Abraham. Bicara Daud atau Daud. Raja Daud. Juga bukan bicara dia raja yang luar biasa. Lihat proses hidupnya juga luar biasa. Mau dibunuh oleh Raja Saul. Mau dibunuh oleh anaknya sendiri, oleh Absalom. Sampai masuk hutan, keluar hutan. Sampai kayak nipu orang seolah-olah gila. Masuk ke negeri Filistin minta perlindungan orang kafir. Nggak mudah. Nggak ada yang gampang. Mau diangkat itu nggak ada yang gampang. Mau di rapture itu, mau masuk ke Samayim itu nggak ada yang gampang. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Aku nggak ngerokok lagi, nggak minum lagi, nggak main perempuan lagi. Apakah aku harus berbangga? Wah, aku luar biasa loh, aku nggak kayak kalian. Nggak. Itu bukan kelebihan, tapi itu kewajiban. Ketika aku nggak ngerokok, mohon maaf bagi yang masih ngerokok, aku nggak ada maksud mau menyindir apapun, nggak ya. Itu bukan yang harus aku banggakan. Ketika aku tidak main perempuan, ketika aku tidak minum minuman keras, itu memang kewajiban aku di hadapan Bapak Yahweh. Bukan satu hal yang istimewa. Ya. Ketika aku jadi orang yang harus punya tanggung jawab, ketika aku harus menjadi orang yang rendah hati, itu juga tidak aku banggakan. Tidak boleh kita berbangga. Jangan kita suka berbangga dengan kebaikan kita, dengan kebenaran kita. Jangan. Karena itu akan buka celah. Karena ketika manusia sedikit saja hatinya sombong, setan masuk. Setan masuk, setan obok-obok. Nah, kalau setan sudah masuk, setan sudah obok-obok, jangan harap kita bisa dekat sama Bapak Yahweh. Kenapa? Karena setan itu adalah penipu, raja pendusta, bapaknya pendusta. Dialah yang selalu punya tipu muslihat untuk manusia ini. Makanya manusia itu butuh Bapak Yahweh agar tidak ditipu, agar tidak mudah dimanipulasi oleh Satan. Bukan bicara dia pendeta, bukan bicara dia penginjil. Sama semuanya. Kalau tinggi hati, dia akan dijatuhkan. Kita sudah rendah hati pun kita harus berjuang. Kita sudah tulus pun kita harus berjuang. Berjuang. Aku mengucap syukur kalau aku boleh dipertemukan dengan Pak Filipus, dengan Pak Apin, istri, keluarga, dengan Bu Ani, dengan Mama, dengan Pak Kumis. Bukan aku yang mau. Dengan Nolin, dengan adik semua. Bukan aku yang mau. Aku tidak ada kepikiran kita bisa bertemu, bisa kumpul di sini. Bahkan Bapak Yahweh begitu mengikat kita secara luar biasa di dalam kasih dan kemurahannya untuk kita bisa saling memberkati. Ngerasa juga aku sangat diterima, sangat dianggap keluarga juga di sini. Nah, aku ngerasa itu semuanya hanya karena belas kasihan dan kemurahan Bapak Yahweh selama ini, karena mungkin Bapak Yahweh juga melihat kerinduan aku, gitu kan. Dan kembali lagi, ini semua bukan karena kebaikan aku, bukan karena hebatnya aku, bukan karena kepintaran atau kepandaian aku, enggak sama sekali. Karena aku selalu berusaha untuk enggak mau membanggakan diri atau enggak mau merasa ini aku yang buat, ini aku yang usaha, enggak sama sekali. Karena di depan Bapak Yahweh itu kita harus jadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan ketulusan. Datang ke sini bukan karena apanya, enggak. Aku datang ke sini apa adanya. Gitu. Jadi yang aku ingin sampaikan, ayo kita sama-sama berjuang, pribadi lepas pribadi, sama-sama kita saling memberkati, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, di dalam persekutuan yang makin hari yang makin
dari waktu ke waktu makin lebih baik gitu, saling melengkapi. Aku melengkapi Pak Filipus juga melengkapi aku, begitu juga kita semuanya saling melengkapi di dalam satu tali kasih yang luar biasa, agar kita sama-sama memiliki satu kerinduan dan mengerjakan keselamatan kita masing-masing, bisa diangkat, bisa dirapture, bisa ketemu lagi nanti Pak di Samaim. Aku rindu sekali untuk bisa ketemu Pak Kumis, Pak Afin, Mama, semuanya, Meli, Bu Ani, Pak Filipus, sama adik-adik semua. Rindu. Dan luar biasa. Kita ketemu di sini aja rasanya udah luar biasa. Apalagi nanti ketemu di Samaim, yang ada Bapak Yahweh sendiri dalam Yesua HaMashiach ada di sana. Itu akan luar biasa. Jadi ingatlah hal itu. Ya. Penderitaan yang kita alami di dunia ini, ujian, pencobaan, nggak akan sebanding. Nggak akan sebanding. Karena ketika kita naik nanti ke Samaim, itu semuanya akan luar biasa. Bahkan katanya jalannya itu dari emas. Bahkan katanya semuanya itu dari permata. Dari batu-batu berharga. Mulia. Ya. Jadi jangan lihat kesusahan kita di sini, kita jadi mudah kecewa, mudah tawar hati, mudah hilang semangat. Kenapa hidup aku susah ya? Kenapa hidup aku kayak gini ya? Jangan. Selagi masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, diberkati kesehatan, masih bisa masak, masih bisa dulang emas, aku masih bisa jualan juga, bolak-balik kampung nyetar mobil. Itu harus kita syukuri. Seberapa yang ada kita syukuri. Yang ada yang kita syukuri. Jangan yang tidak ada yang kita cari-cari. Oh, dia itu dapat berapa, itu banyak. Aku tidak dapat kau. Jangan kita banding-bandingkan. Karena hidup ini harus disyukuri. Bukan hidup ini harus dibanding-bandingkan. Syukurilah. Dan aku mengucap syukur ketika tadi dibawa juga kan jalan-jalan ke Bengkayang. Puji Bapak Yahweh, aku bisa datang ke sini, ketemu dengan jemaat, ketemu juga dengan keluarga yang seperti ini juga kondisinya. Aku mengucap syukur gitu. Karena lebih banyak lagi orang yang lebih susah dari kita. Kita ini memang susah, tapi kita jangan lihat ke atas, kita harus lihat ke bawah. Yang lebih susah dari kita itu banyak. Jangan kira orang kaya itu hidupnya tidak susah. Mereka boleh kaya, boleh makan sapi, unta, apa tuh, daging gajah itu, ya, boleh hidupnya mewah, mobil mewah, rumah mewah. Tapi belum tentu kayak kita ini, anak, istri, anak cucu kumpul semua dalam keadaan yang sehat. Orang kaya itu makin banyak duit, makin banyak masalah. Anaknya narkoba, nanti anaknya ini, nanti anaknya itu. Jadi bukan jaminan. Kekayaan harta itu bukan jaminan. Dan jangan nganggap hidup kita apa adanya, sederhana seperti ini, kita susah. Tidak perlu susah. Yang penting kita tidak merugikan orang. Yang penting kita tidak menyusahkan orang. Yang penting kita tidak menipu orang. Yang penting kita tidak minta-minta sama orang. Orang mau ngomongin kita, mau jelek-jelekin kita, mau rendah-rendahkan kita, tidak ada urusan. Nah, seperti itu. Jadi, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Demikian firman Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMashiach. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama bagi saya juga sebagai yang menyampaikannya, agar firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kepribadian pribadi kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.